Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lita Meldasari dengan NIM 856880371. Saya jurusan PGSD Universitas Terbuka. Baiklah, video ini membantu dosen dan mahasiswa memahami cara kerja, manfaat, serta langkah-langkah menggunakan sistem asesmen adaptif di universitas kita. AI adalah sistem penilaian digital yang mampu menyesuaikan tugas tingkat kesulitan soal berdasarkan kemampuan mahasiswa secara real time. Jika mahasiswa menjawab dengan benar, soal berikutnya akan sedikit lebih sulit. Jika jawabannya salah, soal akan disesuaikan menjadi lebih mudah. Jadi, tujuan dari sistem ini adalah memberi penilaian yang lebih personal dan akurat. Setiap mahasiswa akan mendapatkan pengalaman asesmen yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan manfaat praktis sistem adaptif. Yang pertama yaitu asesmen adaptif memberikan sejumlah manfaat praktis, yaitu kepada mahasiswa dan kepada dosen. Yang kita ketahui, manfaat adaptif memberikan sejumlah manfaat praktis kepada untuk mahasiswa, yaitu pertama, penilaian yang diterima adil dan sesuai kemampuan. Dan yang kedua, mendapatkan laporan hasil yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan belajar. Dan selanjutnya yang ketiga, membantu mahasiswa fokus memperbaiki materi yang belum dikuasai. Yang itu untuk mahasiswa. Sedangkan untuk dosen, manfaatnya adalah yang pertama yaitu mendapatkan laporan diagnostik selengkap tentang kemampuan mahasiswa. Dan yang kedua, data hasil asesmen dapat digunakan untuk merancang implementasi pembelajaran yang lebih tepat. Sedangkan yang ketiga, memudahkan pemetaan kompetensi kelas tanpa harus menentukan tes manual berulang. Baiklah, di sini kita akan melihat cara mengakses sistem asesmen adaptif. Untuk menggunakan asesmen adaptif, mahasiswa dan dosen dapat masuk melalui LSM kampus seperti biasanya, yaitu kita login dan memilih menu asesmen adaptif berbasis AI. Dan mahasiswa akan melihat durasi asesmen yang dapat dikerjakan. Sementara dosen dapat menilai daftar mata kuliah dan menu untuk membuat asesmen baru. Kita masuk ke cara menggunakan sistem asesmen adaptif. Saya jelaskan cara masuk mengikuti asesmen adaptif. Yang pertama yaitu kita pilih dulu asesmen yang tersedia pada dashboardnya. Yang kedua yaitu instruksi dengan teliti, lalu ketik mulai tes. Dan yang ketiga, kerjakan soal satu persatu. Sistem akan menyesuaikan tingkat kesulitan berdasarkan jawaban kita. Dan yang keempat yaitu setelah selesai, kita selesaikan dan kita kumpulkan. Selanjutnya mahasiswa akan melihat laporan hasil yang berisi biasanya ada tingkat kemampuan, materi yang sudah dikuasai, materi yang perlu diingatkan, dan saran belajar mandiri. Yang tadi itu adalah cara mahasiswa menggunakan sistem. Yang selanjutnya yaitu cara menggunakan sistem untuk dosen. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dosen membuat asesmen adaptif. Yang pertama yaitu dashboard. Dosen bisa memilih mata kuliah, mau mata kuliah apa, misalnya inovasi pembelajaran. Terus kita buat asesmen adaptif baru. Selanjutnya, pilih bab soal adaptif yang sesuai disiapkan atau tambahkan soal baru. Sistem AI akan mengelompokkan soal berdasarkan tingkat kesulitan. Dan selanjutnya, atur durasinya, rentang jadwal, dan jumlah soal minimum.
publikasikan asesmen kepada mahasiswa. Setelah mahasiswa selesai mengerjakan, dosen dapat membuka bagian laporan hasil. Laporan ini dosen dapat melihat grafik kemampuan per mahasiswa, analisis tingkat kesulitan yang dapat dicapai mahasiswa, materi yang paling sering salah, rekomendasi strategi intervensi. Jadi, data-data ini memungkinkan dosen melakukan pengajaran berbasis data dan menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan kelas. Di sini kita lihat contoh-contoh konkret pemanfaatan hasil asesmen adaptif. Misalnya, dalam mata kuliah statistik dasar misalnya, laporan menunjukkan bahwa 60% mahasiswa mengalami kesulitan pada topik distribusi probabilitas. Berdasarkan data ini, dosen dapat melakukan langkah berikut. Misalnya, mengadakan kelas remedial khusus mahasiswa topik tersebut, memberikan latihan tambahan sesuaikan rekomendasi AI, melaporkan mahasiswa berdasarkan level kemampuan yang untuk pembelajaran diferensiasi, memberikan umpan balik personal kepada mahasiswa yang membutuhkan bimbingan lebih lanjut. Jadi, mahasiswa pun dapat melihat laporannya sendiri dan mengetahui apa yang harus dipelajari ulang. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi jauh lebih proporsional, efektif, dan terarah. Jadi, agar penggunaan asesmen adaptif berjalan optimal, kita lihat langkah-langkah beberapa tips di bawah ya, yang saya jelaskan ini. Yang pertama, yang jelas yaitu jaringan internetnya stabil, bagus. Terus, jangan lupa menutup dashboard selama asesmen berlangsung. Dan selanjutnya, mahasiswa disarankan belajar mandiri sesuai rekomendasi sistem. Dan dosen disarankan meninjau laporan sebelum melakukan intervensi. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya tentang asesmen adaptif berbasis AI. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini. Semoga asesmen adaptif berbasis AI ini dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di universitas kita. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.